Perlu atau enggak sih Kak alat kontrasepsi pada remaja itu? Menyediakan ya berarti ya alat kontrasepsi, di atasnya nulisnya sekolah juga harus menyediakan alat kontrasepsi. Nah, tapi apakah memberikan alat kontrasepsi ke remaja itu adalah solusinya? Halo guys, selamat datang di program Kelas Realita by Lavender Channel. Perkenalkan, nama gue Nabila Rahmat dan sini temen gue. Halo guys, nama gue Anissa Siva. Nih, kita mau bahas apa nih? Nah, kali ini tuh kita bakal bahas tentang peraturan pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Yang salah satunya tuh salah satu isinya itu berbunyi tentang penyediaan alat kontrasepsi pada remaja, udah gitu di sekolah. Nah, itu peraturan apa sih? Sebenarnya gue sendiri juga masih belum terlalu paham sih. Jadi buat lebih lanjutnya, ayo kita bahas bareng sama Kak Saat. Halo Kak Saat. Halo. Gimana kabar Kak Saat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi kita lagi ngebahas tentang peraturan pemerintah nih Kak, yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang alat kontrasepsi pada remaja. Dan itu juga disediain di sekolah. Menurut Kak Saat itu gimana tuh tentang peraturan pemerintah itu? Nah, jadi sebenarnya peraturan pemerintah itu kan adalah apa ya bahasanya ya, interpretasi atau penjelasan lebih lanjut, lebih detail dari undang-undang. Undang-undangnya udah ada tuh tentang kesehatan di Indonesia. Di situ sebenarnya dibilangnya adalah setiap orang itu berhak. Nah, di sini kata-katanya ya, sambil Kasat baca lagi ya detailnya nih, karena kita ngomongin undang-undang nih, takutnya salah titik, salah koma, jadi repot ya gitu. Setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama gitu. Jadi terus kemudian ada, ini pasal 55 ya. Tadi yang A, yang B dibilang memperoleh informasi, edukasi, dan konseling yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, menerima pelayanan dan pemulihan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual. Pasal ini tuh udah keren banget sebenarnya. Jadi setiap orang tuh berhak ya. Berhak tuh berarti kalau punya hak berarti orang lain ada yang punya kewajiban. Di sini kewajibannya di pemerintah. Dia bilang pemerintah, karena orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi yang sehat, maka pemerintah masih nih gimana caranya setiap orang punya kehidupan reproduksi yang sehat. Nah, masalahnya di peraturan pemerintah yang baru itu tadi terlalu detail banget ngomongin kehidupan reproduksi ini. Dari pasal sebelumnya tuh udah ngomongin anak usia dini tuh bahwa setiap anak harus punya pendidikan seksual bagi dirinya sendiri gitulah. Pokoknya di pasal 10-nya udah jelas, di pasal 11-nya, nah pasal 11 ini naik nih dari anak usia dini ke anak remaja. Nah, uniknya ternyata di anak remaja tuh ada tulisan memberikan menyediakan ya berarti ya alat kontrasepsi alat kontrasepsi. Di atasnya nulisnya sekolah. Terus kemudian sekolah juga harus menyediakan alat kontrasepsi. Kan ini yang masalah sebenarnya. Gimana sih kok ini malah bisa dibilang jadi berlawanan nih sama undang-undang yang sebelumnya, dibilang harus sesuai norma keagamaan ya. Tadi di situ beneran kalau baca sampai selesai sampai tuntas tuh harus dalam norma keagamaan. Setahu Saat, apalagi kalau di Muslim kan norma keagamaan itu ya orang mendapatkan kehidupan seksual itu setelah menikah gitu kan. Setelah menikah mereka udah saling berkomitmen gitu, udah janji sama Allah atau yang lain ya sama Tuhannya, itu sama pasangannya juga, dan kemudian mereka boleh tuh melakukan kehidupan seksual gitu. Dan ya itu setelah menikah itu berarti apakah harus ada juga di sekolah gitu. Itu kan yang jadi masalah kan. Sedangkan sedangkan aturan lain di Kementerian Agama dibilang kalau kamu belum umur 18 tahun, 19 tahun itu nggak boleh
Kalau mau nikah itu ada sidangnya dulu, ada harus info dari orang tua, harus apa. Memang dibikin ribet lah supaya nggak terjadi pernikahan usia dini tadi gitu. Jadi ya memang ini bisa dibilang apa ya, agak saling tabrak-tabrakan. Dibilang tadi nggak sesuai sama norma agamanya ada, padahal Kementerian Agama juga bilang kalau mau nikah itu umurnya harus di atas 18 tahun, berarti kan udah selesai sekolah, berarti nggak di sekolah gitu, nggak ada di sekolah harusnya. Yang poin terakhir itu yang penyediaan alat kontrasepsinya gitu, sebenarnya ada di situ sih, dan banyak lah yang ditabrak gitu. Apakah ada yang bilang kontrasepsi ini taruhnya di mana gitu, kalau disediakan di sekolah harusnya taruhnya di mana? Apakah Di UKS sekolah. iya Gimana tuh? apa di kantin gitu Dijual. bisa dijual gitu, dibeli gitu atau gimana, kan kita juga dia bilang, makanya multi tafsir kan kemarin sampai dipanggil tuh orang Kementerian Kesehatan ke DPR gitu-gitu. Memang ini agak membingungkan jujur kalau Kak Saat sendiri, kayak ini gimana sih pas bikin tuh mereka ya atau pemerintah ini diskusinya gimana gitu, apakah melibatkan ulama atau melibatkan tokoh agama lah gitu untuk ngomongin ini, karena di undang-undangnya ada tulisan norma agama gitu, minimal melibatkan Kementerian Agama gitu misalkan, karena ada kata berdasarkan norma agama juga itu yang jujur kalau pertama kali dengar shock ya, kaget gitu, pertama kali dapat share kayak gitu, apalagi kita di Lavender, maksudnya dimanapun lah itu punya, kata juga punya anak, apalagi sekarang gitu punya adik yang punya sepupu yang masih usia sekolah gitu-gitu, dan dengar informasi ini ya kayak agak gatal kalau nggak ikutan komen ya, kayak gitu sih. Jadi ya kita lihat ya, nanti ini ternyata masih dibahas sih sebenarnya. Nah, berarti sebenarnya sex education itu juga penting ya Kak buat sejak dini. Nah, masalah kita sering tabu nih masalah sex education gitu kata-katanya. Apalagi ada film sex education yang sangat tidak sex education. Jadi atau series ya kemarin. Nah, seks itu kan kelamin artinya gitu. Jadi memahami tubuh, organ kelamin atau organ reproduksi orang-orang. Nah, setiap orang gitu. Nah, itu memang wajar, harus secara dini kita harus tahu gitu. Ketika di Islam atau di agama kebanyakan juga udah bilang, misal di Islam deh, kita udah tahu masalah mahram sama bukan mahram gitu. Kemana siapa yang boleh melihat aurat gitu kan, ada aurat, ada batasan gitu, perempuan di mana, laki-laki di mana gitu-gitu. Jadi ada, apalagi sampai kita harus melindungi diri, bisa tahu bahwa ini nggak boleh apalagi disentuh ya, dilihat juga nggak boleh. Nah, sama orang tua pun ada batasnya juga. Iya, sama orang tua juga ada batasnya gitu. Uang saudara. Nah, apalagi sama saudara gitu, misal ada bayi terus dicium-cium, dia masih bayi nih, ntar mulai tambah gede kan, udah mulai ada batasnya nih masing-masing kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan yang kita semua orang sih memang harusnya tahu secara dini gitu tentang pengetahuan itu dirinya sendiri. Makanya badan sendiri masa nggak tahu kayak gitu kan, basicnya banget kan itulah gitu. Kenapa ada laki-laki perempuan juga itu kan udah mulai dikenalin gitu. Udah terus kenalin diri sendirinya dulu, aku nih perempuan karena kayak gini gitu, karena aku laki-laki gitu, karena dia kenalin diri sendiri dulu. Itu aja itu sebenarnya di level itu aja udah dibilang sex education. Cuma karena kita yang mengenal kata seksnya itu terlalu, kata seksnya itu kayak nih sex education, iya, terlalu sempit. Apa sih ada ya di bahasa Indonesia namanya penyempitan makna gitu kan. Perilaku education, sex education, seksnya itu sebenarnya kelamin, tapi terlalu sempit ke arah perilaku seksual gitu atau kegiatan seksual
padahal bukan. Padahal sex education ya selaminya bukan ke sana, lebih luas lagi gitu. Jadi sejak dini ya harus memang harus ada TV gitu. Perlu atau nggak sih Kak alat kontrasepsi pada remaja itu? Nah, pada remaja nih, kalau pada remaja kan teenager, berarti harusnya dari umur belasan itu ya, 11 sampai 19 gitu. Nah, jadi ini kalau lebih spesifik nih, berarti ya kalau dibilang remaja terus ada kata alat kontrasepsi, padahal remaja itu apakah boleh melakukan kegiatan seksual, karena alat kontrasepsi itu kan untuk kegiatan seksual. Apakah remaja itu boleh melakukan kegiatan seksual? Kan secara tubuhnya aja belum siap gitu seharusnya. Bisa melakukannya, tapi kalau kegiatan seksualnya ini fungsinya apa nih? Harusnya kan kegiatan seksual itu fungsinya adalah melakukan reproduksi gitu. Awalnya dari manusia dari 2 terus jadi 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau melakukan reproduksi, teenager atau remaja ini ya belum siap tubuhnya gitu. Sampai ada aturan tentang pernikahan supaya nggak terjadi di anak atau remaja, yaitu karena badan mereka belum siap untuk melakukan reproduksi, terutama yang perempuannya gitu. Perempuannya untuk melakukan sampai melahirkan, mengandung, itu kan butuh banyak akan terjadi banyak perubahan di badannya perempuannya ini. Kasat agak lupa deh detailnya gimana, tapi ditarik sampai ke 19 tahun baru boleh menikah atau 18 tahun baru boleh menikah gitu. Secara negara aja itu katanya udah kemajuan besar sebenarnya, karena kalau dari orang zaman dulu ada tuh yang begitu perempuan udah menstruasi terus langsung apalagi 17 tahun baru menstruasi Daerah banyak Kak yang kayak gitu. Oh gitu ya, masih ya kayaknya ya sekarang ya. Kayak become couple kalau udah umur 17, 18 tiba-tiba itu dia harus nikah terus punya anak. Ya kan, padahal sebenarnya secara tubuhnya apakah udah siap tuh segitu gitu. Apalagi kita belum mundurin lagi nih gizi si calon ibu ini gimana. Kita tahu jumlah atau persentase perempuan yang anemia atau defisiensi zat besi itu juga sebesar apa gitu. Itu juga banyak kan, sedangkan tubuh perempuan untuk sampai ke bereproduksi itu banyak yang harus disiapin gitu. Sedang nanti endingnya entah ya terjadi berat bayi lahir rendah atau kematian pada si ibu gitu. Kita bisa menurunkan angka kematian di si ibu aja, itu udah kemajuan besar karena tadi orang melahirkan gak di umur yang rendah atau masih umur yang terlalu kecil gitu. Nah itu udah kemajuan besar sebenarnya. Nah, kalau misalkan tadi kehidupan seksual itu didasarkan bahwa mau melakukan reproduksi gitu kan, ya harusnya tidak terjadi di remaja. Berarti harusnya ya tidak ada alat kontrasepsi di sekolah pada remaja, apalagi di sekolah gitu. Di rumah aja nggak boleh gitu kan, nggak ada gitu. Atau dapat aksesnya pun enggak. Tapi ya sekarang balik lagi, Mas, kenapa undang-undang ini muncul? Kenapa aturan ini tiba-tiba muncul? Kan nggak mungkin tiba-tiba gitu. Masalahnya adalah data bahwa orang atau anak-anak atau remaja, nggak anak-anak ya, remaja yang terkena penyakit akibat penyakit menular seksual, PMS ya. Nah itu tinggi tuh kemarin tuh, katanya ada bahkan yang sampai sifilis, gonore atau HIV, AIDS gitu. Itu aja ada dari semua yang kena HIV/AIDS sampai udah angkanya tuh sampai 2% katanya. 1-2% yang mereka itu masih remaja gitu. Ya itu kan bahaya banget. Itu bahaya sebenarnya untuk seorang remaja udah sampai kena penyakit menular seksual. Nah, tapi apakah memberikan alat kontrasepsi ke remaja itu adalah solusinya gitu?
Nah itu jadi pertanyaan juga. Nah, balik lagi, ini nggak sesuai sama undang-undang yang sebelumnya bahwa orang bisa melakukan kegiatan seksual harus sesuai sama norma agama sampai paling belakangnya gitu. Tapi ini dilakuin sama pemerintah karena ada kasus itu, kasus banyaknya penularan penyakit menular seksual tadi. Nah tapi gimana nih, apa itu solusi yang paling benar gitu? Kan nggak juga harusnya. Orang nyari solusi harusnya nggak yang paling pendek. Misal problem solving itu kita harus cari dulu akar masalahnya apa, kenapa sebenarnya akar masalah di level-level berikutnya nih gitu. Yang pertama, kenapa anak-anak itu atau remaja itu pada kena penyakit menular seksual. Habis itu kita tanya lagi, pasti kan alasannya adalah karena mereka melakukan kegiatan seksual tadi, gitu kan. Nah, kalau baru di pertanyaan berikutnya tuh, lah kenapa mereka sampai melakukan kegiatan seksual itu? Nah, padahal tadi kalau mereka tahu bahwa tubuh mereka sebenarnya belum siap untuk melakukan kegiatan seksual tadi, ya itu nggak akan mereka lakukan gitu. Nah, berarti ditanyain lagi gitu, apakah karena mereka nggak tahu, apakah karena mereka ikut-ikutan, apakah karena mereka kena power abuse, jadi ada orang yang lebih dewasa atau yang lebih kuat yang membuat mereka meminta mereka supaya melakukan kegiatan itu kan lebih ada kemungkinan sampai ke sana kan. Apakah mereka ya jadi dipaksa apa enggak kayak gitu, itu kan banyak tuh tingkatannya tuh gitu. Yang diberesin ini banyak, tapi yang diambil nih yang nomor satu nih, kenapa mereka kena? Karena mereka melakukan. Jadi dibiarkan mereka, ya udah kalau mereka tetap mau melakukan tapi nggak kena penyakit gitu, dikasihlah alat kontrasepsi itu. Nah itu kan sangat pendek banget ya sebenarnya. Si cepetnya gitu ya. Solusi cepet banget gitu. Gak mau ribet sama sekali. Sebenarnya di peraturan pemerintah itu ada tulisannya sih, dibilang di sekolah juga harus dapat tuh pendidikan reproduksi dan bahkan pendampingan kalau misalkan mereka mengalami masalah reproduksi dan sebagainya, itu di sekolah juga harus ada. Nah itu yang harus kita dukung sebenarnya gitu, bahwa ya siapapun tuh berhak paham dan tahu apa misalnya ada masalah dalam tubuhnya tadi. Kita nggak ngomongin masalah tadi ya faktor eksternal, yang ada faktor eksternalnya doang ya, kayak misalkan ada laki-laki gitu belum, atau perempuan belum menstruasi sampai umur berapa, itu kan masalah pengetahuan seksual juga kan, pengetahuan tentang badannya dia gitu. Ternyata sampai umur berapa belas gitu dia belum kena, tapi karena dia nggak ngomong, orang rumahnya nggak nanya, karena itu dia nggak tahu, misalkan di sekolah juga nggak pernah ada pendidikan gitu, akhirnya nggak ketahuan nih. Padahal alasannya kenapa dia nggak menstruasi apa tadi? Apakah dia anemia? Apakah ada faktor genetik? Apakah ada masalah lain gitu di badannya dia gitu ya? Kita nggak tahu. Nah itu kan kalau dia sadar bahwa ada itu, berarti kan harusnya dia tanya. Kalau dia tahu, kalau di sekolah punya tempat untuk, oke, kamu mau nanya apa aja boleh nanya tentang diri kamu gitu dan aman. Nah itu kan yang dipengenin kan, di mau semua orang gitu, nggak perempuan nggak laki-laki gitu kan. Dia nanya apapun, nggak dijudge, nggak apa, dan didapetin solusinya gitu. Nah itu yang oke sebenarnya, yang dari undang-undang itu sebenarnya udah oke banget sampai situ gitu. Tapi ya tadi kalau ngomongin kontrasepsi kok apakah remaja ini harusnya dapat? Ya harusnya enggak. Kalau tadi ditarik ke norma agama bahwa ya mereka memang belum melakukan kegiatan seksual, belum siap, belum boleh, dan nggak ada yang mengharuskan mereka melakukan itu gitu. Kalau mereka udah menikah kan harus, karena tadi kalau misalnya kita ngomongin nafkah masalahnya. Tapi karena mereka ya belum menikah, karena masih di umur itu dan mereka belum menikah, ya
ya mereka nggak usah melakukan itu dong, tidak untuk melakukan itu deh. Nggak perlu ya. Nggak perlu melakukan itu kayak gitu. Kayak gitu sih berarti kalau ngomongin alat kontrasepsi di sekolahnya tadi itu. Sebenarnya peraturan ini kan malah berdampak banget nih ke kalian gitu. Kalian yang masih ada di sekolah, kalian yang masih usia remaja juga. Nah, menurut kalian gimana? Kalau misalkan nih besok tiba-tiba ke sekolah, ternyata aturan ini udah diimplementasi nih gitu. Kalau pendapat kalian gimana nih? Tanggapan kalian gimana? Nisa dulu deh. Kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya aturan pemerintah ini kurang berguna sih ya Kak, bukan keseluruhannya, tapi kayak satu poin terakhir yang tentang adanya penyediaan alat kontrasepsi ini. Soalnya jatuhnya jadi kayak secara nggak langsung kita menormalisasi hubungan pergaulan bebas itu sendiri kan, karena kelihatan disediain nih dari pemerintah ada alat buat kontrasepsinya, berarti kita boleh dong gitu. Orang kan yang mikir-mikir remaja kayak gitu. Kesannya jadi kayak menormalisasi hubungan itu. Iya. Oke. Iya juga ya, gak kepikiran ya mereka ya tentang itu gitu, bahwa kalau disediain berarti normal kok kalian melakukan itu gitu. Makanya nih dikasih nih pengaman, dikasih nih alat biar kalian tetap sehat atau apa. Padahal yang melakukan itu ya masih nggak normal gitu buat kalian gitu. Di peraturan sendiri juga dibilang yang udah nikah kan, yang udah ingin. Jangan yang remaja-remaja nanti nampaknya lah, berarti kita dibolehin dong melakukan kegiatan itu di luar nikah. Jadinya kan ya gitu, aku nggak setuju sih sama Floyd. Iya, buat ini aja ya tadi ya pasti ngebingungin ya tadi. Kalau Nabila? Bingung juga sih Kak aku sama aturannya ini. aturannya ya. Iya. Tapi kebayang nggak? Nggak kebayang ya kayak gimana nanti. Nggak chaos sih kalau beneran ada di sekolah. Oke. Tiba-tiba ke TU, mau nggak lucu ya? Nggak lucu. Oke. Jadi memang karena terlalu loncat ya. Kayaknya aturan itu harus dikerjain dulu deh, yang dari pendidikan dari dulu, edukasinya dulu, baru kalau apalagi nggak ya disesuaikan gitu di sekolah itu ada kasusnya nggak misalkan atau apa namanya ya jangan sampai buat mereka yang belum normal tuh kegiatan itu memang nggak normal ya, maksudnya nggak ada yang melakukan itu gitu, paham bahwa umuran mereka tuh belum waktunya melakukan perilaku itu ya, akhirnya jadi malah kepikiran, jadi malah pengen nyobain apalagi gitu, itu kan lebih berbahaya lagi ya. Sisi positif dan negatif dari UU tersebut apa tuh Kak? Kalau negatifnya tadi udah jelas. Yang pertama kan berarti normalisasikan tadi yang disebutin Nisa ya. Takutnya memang jadi normal nih bahwa umur segitu remaja itu udah bisa udah boleh, udah bisa melakukan gitu. Yang penting pakai gitu kan, kayak gitu. Itu kan nggak benar, itu sisi negatif jelas. Apalagi padahal itu tadi dari awalnya banget itu melanggar norma agama. Ke norma agama itu udah dibilang bahwa yang melakukan itu yang boleh yang udah nikah gitu. Sedangkan kalau udah nikah terus masih sekolah kan ada aturannya sendiri gitu. Tiap sekolah, nggak semua sekolah boleh tuh kalau orang udah nikah terus bisa masih tetap lanjut sekolah gitu di sekolah yang sama kayak gitu Pak. Nah, itu memang sisi negatifnya. Sisi positifnya juga susah dicari masalahnya. Sisi positifnya susah dicari nih. Kalau mungkin banget kalau tadi tentang misalkan ada daerah yang memang tingkat penularan seksual di remajanya udah tinggi gitu, terus nanti akan turun, itu akan jadi positif. Tapi kan salah, tetap nggak membenarkan sesuatu yang bersalah ya. Dia jadi membenarkan, apakah itu jadi membenarkan perilakunya, itu kan juga nggak benar gitu. Nggak sesuatu yang nggak benar ya
bukan jadi dibenerin, maksudnya dianggap benar gitu loh. Sesuatu yang salah dianggap benar. Iya, sesuatu yang salah dianggap benar, dilanjutin, ya udah dianggap benar aja deh gitu. Itu kan gak benar gitu, nggak bisa diterima. Itu sih paling si positif lainnya ya penjualan yang meningkat gitu. Penjualan hal-hal yang meningkat karena setiap sekolah harus punya gitu. Misalkan itu jadi beneran dilakuin. Selain itu ya kayaknya nggak ada ya, nggak lebih banyak negatifnya, jauh lebih banyak itu selain yang positifnya tadi. Apalagi ini satu Indonesia disuruh lakuin gitu, nggak yang di mana, tapi satu Indonesia gitu, nggak ada tulisan misal ada poin tambahan bahwa untuk yang punya tingkat penularan seksual tinggi terus ada penyediaan kayak gitu atau apa. Jadi nggak ada if-nya gitu, nggak ada jika kejadiannya terus bahwa ini akan diberikan. Dengan kayak gitu ditulis ya berarti kayak semua sekolah harus punya, itu kan lebih bahaya lagi. Gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya hari ini sebenarnya peraturan pemerintah yang baru ini nggak terlalu buruk ya. Cuman mungkin poin terakhirnya aja tuh harus dihilangin kali ya kayak saat ya. Betul. Karena kesannya jadi ya gitu deh. Oke, cukup pembahasan kita pada kali ini. Makasih buat Kasat udah mau berdiskusi sama kita. Ya. Maaf bila ada salah-salah kata. Kita berdoa undur diri. Dan jangan lupa lihat episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Ya. Nah.